Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan melakukan ibadah online. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap daripada kita, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita semua. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh mendengar, kami boleh merenungkan, dan kami boleh belajar Tuhan. Seperti Maria, kami mau duduk di bawah kaki-Mu, kami mau menerima, membuka hati kami, apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya termeteraikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk kami mengerti Tuhan, tapi untuk kami melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan berbicara mengenai pernikahan. Saudara, kita tentunya semua tahu bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang terjadi di kehidupan setiap daripada kita sehari-hari. Cuman kita secara spesifik hari ini berbicara mengenai dasar pernikahan bagi orang Kristen. Jadi kita akan kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan kepada setiap daripada kita mengenai pernikahan. Kita akan masuk di Kejadian 1 ayat 27. Firman Tuhan mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi jelas sekali saudara, bahwa manusia, saudara dan saya, itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Dan gambar Tuhan ada dua, satu laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu cuma ada dua macam saudara, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang katanya terus setengah laki-laki dan setengah perempuan, atau perempuan yang menjadi laki-laki yang kita hari-hari ini ketahui sebagai LGBT. Itu tidak alkitabiah, karena Alkitab jelas menyatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi Adam and Eve ya kalau bahasa Inggrisnya, bukan Madam and Eve ya, bukan perempuan dan perempuan, ataupun bukan Adam and Steve ya, bukan laki-laki dan laki-laki. Dan itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Di Kejadian 1 ayat 28 di ayat berikutnya jelas dikatakan, kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Firman Tuhan mengatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas sekali ya, perintah pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi kalau laki-laki dan perempuan saudaraku menjadi satu, istilahnya dalam satu pernikahan, mereka tentunya akan bisa beranak cucu. Karena ketika mereka berkumpul, seperti Adam dan Hawa berkumpul, maka lahirlah anak-anak Adam dan Hawa. Tetapi kalau misalnya laki-laki dan laki-laki yang berkumpul, ya tentunya tidak mungkin terjadi anak cucu ya, ataupun perempuan dengan perempuan. Oleh karena itu jelas sekali bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dan pernikahan yang benar di hadapan Allah itu adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Jadi hari-hari ini kita tahu di luar sana banyak terjadi penyelewengan ya. Tentunya meskipun mereka mengaku sebagai anak Tuhan, tapi mereka melakukan pernikahan laki-laki dan laki-laki, ataupun perempuan dan perempuan. Dan itu tidak alkitabiah saudaraku. Karena apa? Karena sebetulnya Tuhan Allah itu menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kenapa saudaraku? Karena ketika manusia itu mengusahakan dan memelihara, maka manusia itu akan berkuasa. Seperti perintah Tuhan pertama, manusia itu akan memenuhi bumi dan berkuasa.
atas segala binatang yang ada di bumi. Oleh karena itu saudaraku, pernikahan atau berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan itu adalah institusi pertama yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Bukan perusahaan, bukan kerajaan, tetapi sebuah pernikahan. Oleh karena itu pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Bahkan ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita lihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama itu di dalam satu pernikahan di Kana. Kenapa dilakukan mujizat pertama di pernikahan itu? Itu menunjukkan betapa pentingnya sebuah institusi pernikahan. Berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebetulnya semua itu ada ceritanya saudaraku. Yang pertama adalah ketika Allah itu membentuk binatang, ya, dikatakan di Kejadian 2 ayat 19 dan 20 dikatakan seperti ini saudaraku. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi sangat menarik saudaraku, ternyata apa? Ternyata binatang-binatang ini yang memberi nama bukan Tuhan, tetapi Tuhan memanggil Adam dan menyuruh Adam untuk memberi nama kepada setiap binatang yang ada. Dan dikatakan manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Tuhan membawa semua binatang yang dibuat oleh Tuhan dibentuk dari tanah liat, itu dikatakan seperti ini, bahwa binatang itu ditaruh di hadapan manusia, ya, sepasang demi sepasang, dan Adam pada waktu itu harus memberi nama. Dan Adam melihat bahwa setiap binatang itu memiliki pasangan, tetapi hanya dia yang tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi dikatakan di ayat Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini kata-kata pentingnya ya. Ada dua saudaraku. Pertama adalah aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong dan yang sepadan. Dikatakan penolong ya, bukan pembantu. Jadi istri itu dikatakan harus menolong suaminya sebagai penolong ya. Kita semua tahu bahwa yang ditolong sama yang menolong itu biasanya yang menolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Dan juga dikatakan yang sepadan. Kita kalau lihat bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, dan kita ambil terjemahan Inggrisnya, sepadan di sini itu artinya in correspondence to him ya. In correspondence itu maksudnya apa? Yang bahasa gaulnya bahasa Indonesia lah, yang nyambung. Jadi Tuhan itu mau memberikan pasangan yang nyambung ya. Dikatakan sepadan itu yang nyambung. Nyambung dalam bentuk apa? Dalam segala hal saudara. Dalam komunikasi, dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita tentunya menyadari ya. Kadang-kadang kita ketemu sahabat, ketemu teman, ketemu siapa saudara, tapi tidak nyambung saudara. Sehingga ketika kita hidup kita tidak nyambung, apa yang terjadi? Ya banyak hal, ya bisa pertengkaran, ya bisa sesuatu yang tidak positif ya, namanya aja tidak nyambung. Yang satu ngomong kanan, yang satu ngomong kiri, yang satu ngomong atas, yang satu ngomong bawah, akhirnya apa? Ribut. Tetapi Tuhan mengingatkan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dua kata kunci penolong dan sepadan ini harus dicamkan dalam satu pernikahan. Terutama di dalam mencari jodoh yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap daripada kita. Dan Tuhan bukan sekedar langsung memberikan Adam seorang penolong yang sepadan, tetapi dia menunjukkan kepada Adam melalui apa? Melalui binatang-binatang yang dibawa kepada Adam untuk diberi nama oleh Adam. Dan setelah dia memberi nama kepada setiap binatang, dia menyadari bahwa setiap binatang itu memiliki pasangan.
Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya ketika Tuhan memberikan pasangan kepada Adam, maka Adam menyadari bahwa dia harus menerima apa yang Tuhan berikan. Bahkan dikatakan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Jadi ketika itu Tuhan membuat Adam tertidur dan Tuhan mengambil salah satu daripada tulang rusuknya dan dia menciptakan Hawa sebagai wanita pertama, itu adalah dari tulang rusuk suaminya. Sehingga kita katakan bahwa sebuah pasangan suami istri itu adalah yang dari Tuhan. Ketika kita atau laki-laki menemukan tulang rusuknya, maka tulang rusuk itu adalah istri yang telah Tuhan berikan kepada laki-laki tersebut. Di Kejadian 2 ayat 24 akhirnya Tuhan mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini ayat sangat dalam, saudaraku. Jadi berbicara mengenai bagaimana sebuah institusi perkawinan itu adalah seorang laki-laki yang telah meninggalkan rumah yang lama atau rumah daripada orang tuanya, ya, dan dia menjadi satu daging dengan istrinya. Jadi penting sekali di dalam pernikahan itu disadari oleh seorang kepala rumah tangga laki-laki bahwa dia sebaiknya sesuai dengan firman Tuhan adalah meninggalkan rumah yang lama. Jadi urusan keluarga yang lama itu sebaiknya tidak dicampur adukkan dengan kenyataan bahwa dia memiliki sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan, dan dia menjadi satu daging dengan istrinya. Sebab seringkali hari-hari ini kita semua tahu bahwa terjadi satu pertengkaran, satu pertikaian antara orang baik-baik dan orang yang baik-baik, yaitu apa? Biasanya antara menantu dengan mertua, biasanya menantu perempuan dengan mertua perempuan, dan itu seringkali terjadi ketika kita tidak memperhatikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging, saudara tahu satu daging? Jadi kalau saya mencubit daging saya, maka istri saya juga ikut merasa sakit. Sebaliknya ketika istri saya dicubit dagingnya, saya juga ikut merasa sakit. Jadi itu yang dinamakan satu daging, ya. Bahkan Tuhan di Perjanjian Baru melalui Rasul Paulus, dia memberikan satu pesan bagaimana sebaiknya pernikahan itu adalah satu pasangan yang seimbang. Tadi kalau di Perjanjian Lama Tuhan memberikan kata-kata pasangan yang sepadan, ya, penolong dan yang sepadan. Sepadan kita tahu tadi katakan adalah harus nyambung. Nah, tetapi di Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus diperjelas, saudaraku. Dikatakan di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi Tuhan minta sebuah rumah tangga itu adalah pasangan dari orang-orang yang memiliki iman yang sama. Dikatakan seimbang itu bayangannya adalah ketika kita melihat seorang petani membajak sawah, ya, biasanya ada dua kerbau yang dipakai untuk menarik bajaknya supaya apa? Alur daripada pembajakan lahan sawah itu menjadi lurus dan bisa dikontrol dengan baik. Tapi ketika kerbau itu yang satu kecil, yang satu besar, maka alur bajak itu menjadi tidak lurus, menjadi miring. Atau bahkan kalau kita memilih satu keledai dan satu kerbau, mereka tidak akan bisa berjalan bersama-sama, ya. Sebuah pernikahan itu memerlukan satu harmoni, ya, perjalanan. Bukan hanya sekedar menikah dan selesai, enggak. Tapi pernikahan itu sebuah perjalanan sampai maut memisahkan mereka, di mana mereka harus merupakan pasangan yang seimbang, orang-orang yang percaya
dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pernikahan yang didasarkan oleh kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu sesuatu yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerima, tapi kita menerimanya karena apa? Karena Tuhan mencintai kita. Jadi kasih karunia itu bukan karena kita layak, kita benar, kita hebat, enggak, tapi karena kita tuh dikasih, kita menerima kasih karunia itu. Dan sangat penting saudaraku, sebuah pernikahan itu adalah dasarnya kasih karunia, ya. Rasanya gini, kalau kasih karunia itu salah satu poin yang saya akan tekankan nih, yang waras ngalah. Kenapa dikatakan yang waras ngalah? Memang di dalam satu pernikahan tuh mungkin tidak akan sama. Jelas sekali ada perbedaan cara berpikir, budaya, mungkin level pendidikan, ya tidak mungkin sama plek, tidak mungkin sama persis. Dan dikatakan, kenapa saya katakan yang waras ngalah? Karena orang yang lebih rohani, orang yang lebih mengerti, itu akan sebaiknya mengalah. Karena itu adalah konsep daripada kasih karunia. Bukan keadilan, bukan menang kalah. Jadi pernikahan itu bukan, oh kamu tidak adil, kamu seharusnya menjadi orang yang adil. Atau tidak bisa, aku kalau gini aku kalah, aku tidak mau kalah, aku harus menang. Itu bukanlah pernikahan, saudara. Tapi pernikahan itu lebih ke arah kita mengalah, lebih ke arah kita mementingkan bukan menang atau kalah, bukan adil atau tidak adil, tetapi kita bicara konsep kasih karunia. Konsep kasih karunia adalah konsep kita mau memberi meskipun orang itu tidak layak untuk menerima. Mungkin dalam hal mengampuni, mungkin orang itu salah, ya, salah terhadap kita, tetapi kita tetap harus mengampuni mereka. Sama seperti ketika Yesus Kristus mau mati di atas kayu salib, ya, itu bukan karena kita layak, manusia ini layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan, enggak saudaraku, tetapi karena Tuhan itu begitu mengasihi kita semua sehingga dia rela untuk mati, supaya apa? Dengan kematiannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, maka saudara dan saya bisa menerima kasih karunia pengampunan dosa dari Tuhan. Jadi waktu Tuhan mati di atas kayu salib, waktu kita menerima kasih karunia itu, kita masih dalam kondisi yang salah, kondisi manusia yang berdosa. Demikianlah konsep pernikahan. Jadi bukan benar atau menang atau kalah, atau adil atau enggak, atau kamu salah saya benar, tidak. Tetapi konsepnya adalah kasih karunia. Bagaimana caranya? Ya kita harus menghadirkan Tuhan Yesus, karena kasih karunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya, kita kalau bicara hukum Taurat, kita bicara benar salah. Ya, kalau begini benar, kalau begitu salah, kalau benar diberkati, kalau salah dikutuk. Tetapi dikatakan di sini, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jadi ketika Yesus datang, Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itu, sebuah pernikahan yang berdasarkan kasih karunia, mereka harus menghadirkan Yesus dalam kehidupan pernikahan mereka. Kenapa? Karena kehadiran Yesus itu membawa kasih karunia, membawa kebenaran. Ketika Yesus hadir, apapun yang terjadi, maka damai sejahtera Tuhan akan membuat keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, ya. Jadi kehadiran Tuhan Yesus atau pernikahan yang berdasarkan dengan prinsip Alkitab, kasih karunia, itu adalah pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan pernikahan yang berdasarkan benar atau salah, ya. Di Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, jadi kita, saudara, kita ini Tuhan memberikan kita pilihan, ya. Di Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kata Tuhan. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Ya, Tuhan ngomong, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kita disuruh milih kehidupan, bukan milih benar dan
salah. Kadang-kadang kalau kita milihnya benar dan salah, kita tidak mendapatkan kehidupan, ya. Mungkin ketika kita berdebat, kita merasa diri kita benar, kita ngeyel, mati-matian ngomong saya benar kamu yang salah, akhirnya apa yang terjadi? Persahabatan menjadi rusak, ya, karena perdebatan tersebut, ya. Hal-hal yang hanya menunjukkan bahwa kita benar, tapi akhirnya apa? Kita tidak milih kehidupan, kita milih kematian, ya, karena supaya apa? Supaya merasa dirinya menjadi benar. Dan Tuhan mengingatkan saudara dan saya, kita ini harus memilih kehidupan. Jadi kadang-kadang kita mungkin dipersalahkan, tetapi ketika sesuatu yang membuat kita salah, seperti kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dikatakan dia yang tidak berdosa dibuat berdosa oleh kita semua, oleh karena dosa-dosa kita. Jadi dia itu tidak salah, tapi kesalahan kita semua ditimpahkan kepada Yesus. Tetapi Tuhan mau menerima itu semua supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa beroleh kehidupan. Demikianlah pernikahan yang berdasarkan kasih karunia kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kita akan lebih memilih kehidupan. Kadang mungkin ketika kita berdebat dengan seseorang yang pengetahuannya tidak sebanyak atau tidak semengerti kita tahu dia salah, tetapi demi supaya ada kehidupan di dalam rumah tangga itu, demi supaya ada kehidupan dalam satu persahabatan, maka dia mengalah untuk supaya apa? Supaya ada kehidupan, ya. Baik, dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pernikahan itu, saudaraku, saya tekankan lagi, bukan benar dan salah, bukan adil hendaknya, bukan menang atau kalah, tetapi adalah mengenai bagaimana kita bisa hidup dengan kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, dan kita menghadirkan Tuhan dalam pernikahan kita. Memang tidak mudah, saudaraku. Karena apa? Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam cenderung melihat dirinya sendiri. Kita ingat sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam setiap hari bertemu dengan Tuhan. Dia ketika bangun tidur, dia noleh ke kiri, dia melihat Hawa setiap hari. Dan dia ketemu dengan Tuhan, dia melihat Tuhan, ya. Jadi sebelum dia jatuh ke dalam dosa, yang dia lihat hanya Hawa dan Tuhan, ya. Dia melihat orang lain dan dia melihat Tuhan. Tetapi ketika pertama kali dia jatuh ke dalam dosa, setelah dia makan buah pengetahuan baik dan buruk, ya, benar dan salah, dan dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah, pertama kali yang dia lakukan apa? Dia melihat kepada dirinya sendiri. Setelah dia melihat dirinya sendiri, dia menemukan bahwa dirinya telanjang. Ketika dia tahu bahwa dia telanjang, telanjang itu tidak benar, dia malu, dia lari, dia sembunyi. Jadi nature daripada dosa itu adalah manusia cenderung untuk melihat benar dan salah, dan melihat dirinya sendiri, atau yang kita namakan sebagai egois, ya. Jadi ketika kita egois, ketika kita memperhitungkan benar dan salah dalam kehidupan pernikahan kita, maka itu adalah nature daripada dosa. Tapi Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk kita memilih kehidupan supaya kita hidup, baik kita maupun keturunan kita. Ya, tentunya kita semua tahu dan sepakat dan setuju bahwa di dalam satu pernikahan itu ada satu komponen yang paling penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan pernikahan, yaitu apa? Kita saling mencintai satu sama lain, antara suami dan istri, antara istri dan suami. Saya akan sedikit membahas, saudara nanti bisa melihat secara detail di Google, ya, mengenai 5 bahasa cinta yang diciptakan, yang diteorikan oleh Gary Chapman, dibukukan oleh beliau. Ya, pertama, words of affirmation itu adalah kata-kata yang meneguhkan. Jadi ketika kita memiliki pasangan, ya, bahasa cinta ini perlu kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan pernikahan kita. Pertama, kita harus selalu memberikan kata-kata peneguhan kepada pasangan kita. Ketika pasangan kita memberikan satu kelakuan atau perbuatan yang baik, misalnya contoh, seorang istri memasak dan makanannya enak sekali, sebagai seorang suami dia harus memuji istrinya. Wah, kamu masakanmu enak, kamu hebat. Atau ketika dia memakai pakaian yang cantik, yang cocok
seorang suami harus memuji. Dan sebaliknya, ketika suami melakukan sesuatu yang menyenangkan hati istrinya atau membuat istrinya terkagum, istrinya juga harus memberikan kata-kata peneguhan, word of affirmation. Itu wajib dilakukan sebagai salah satu dari bahasa cinta, menunjukkan bahwa kita ini mencintai pasangan kita. Kedua, quality time. Ya, kita harus betul-betul punya satu waktu yang berkualitas antara suami dan istri. Memang kita semua tentunya pasti sibuk ya hari-hari ini, mungkin bukan hanya ketemu tatap muka, tapi melalui sosmed, melalui perangkat telepon dan lain sebagainya, komputer, internet, sehingga kita ini selalu sibuk berinteraksi dengan dunia. Tetapi sebagai seorang pasangan di sebuah rumah tangga, dalam satu pernikahan, itu wajib kita untuk memiliki quality time antara suami istri. Tentukan saudara punya waktu tertentu untuk saudara lakukan berdua sebagai pasangan suami istri. Puji Tuhan, ketika quality time itu ada dalam kehidupan sebuah pernikahan, maka kualitas dari pernikahan tersebut akan menjadi lebih baik. Karena apa? Saudara bisa mengekspresikan bahasa cinta saudara terhadap pasangan saudara. Ketiga, physical touch. Nah, physical touch ini bukan dalam bentuk KDRT, saudaraku ya. Bukan dalam bentuk, wah tak kaplok kamu, bukan itu, saudaraku. Tetapi physical touch dalam bentuk pelukan. Karena apa, saudaraku? Ini sesuatu yang mungkin kita orang Indonesia, budaya Indonesia harus belajar sedikit ya. Saya waktu tinggal di Amerika itu saya pernah membaca satu artikel bahwa di Amerika itu ada yang dinamakan hugging club. Hugging club itu klub untuk memeluk. Loh, aneh ya. Klub untuk memeluk, dan itu biasanya ada di kota-kota besar seperti New York, Chicago ya, di mana orang itu mungkin sudah tidak peduli sama orang lain. Bahkan mereka itu mengenakan satu tanda yang dikalungkan di badannya, dikatakan Anda bisa memeluk saya secara gratis. Loh, kok mau saudaraku memeluk orang secara gratis? Karena saudara tahu, ketika seseorang memeluk orang lain ya, secara fisik mereka itu ada satu touch, apa itu? Sentuhan fisik ya, dalam bentuk pelukan. Itu maka tubuh daripada kedua orang tersebut akan mengeluarkan hormon yang dikatakan oksitosin. Hormon oksitosin ini keluar ketika ada sentuhan fisik ya, bukan dalam arti erotik, tidak, tetapi sesuatu yang secara otomatis manusia itu ketika dielus ya atau merangkul itu dia akan mengeluarkan hormon oksitosin, dan hormon oksitosin ini akan membuat orang ini itu kalau bahasa Inggrisnya itu cuddle hormone ya, hormon yang bisa membuat mereka tuh lebih dekat satu dengan lainnya. Jadi kadang-kadang kita mungkin menggandeng pasangan kita ya, memeluk pasangan kita sebelum tidur atau bahkan pada waktu tidur kita saling berpelukan, itu sangat membantu saudaraku. Sebagaimanapun saudara emosi atau marah terhadap pasangan saudara, ketika badan saudara bersentuhan ya, mungkin ya bukan KDRT ya jelas bukan dikaplok ya, maksudnya dipeluk, disentuh, dielus, maka yang namanya emosi atau tensi tinggi itu akan turun secara otomatis karena tubuh saudara ini memproduksi hormon yang membuat saudara ini merasa dekat dengan orang tersebut ya. Ini sesuatu yang gambarannya adalah begini, ketika seorang bayi disusui oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya, terus mungkin mereka ketika dalam proses menyusui itu terjadi satu sentuhan, dan itu akan terjadi produksi hormon dalam jumlah yang gede sekali, hormon oksitosinnya, sehingga membuat bayi itu melekat pada ibunya. Demikian pula ketika seorang ibu yang tidak pernah memeluk anaknya, tapi ibu itu manggil babysitter, terus nyuruh babysitternya gendong terus, maka bayi tersebut akan punya satu kayak koneksi dengan babysitternya. Karena apa? Ya, hormon oksitosin itu membuat dia merasa nyaman ketika dipeluk oleh babysitternya. Maka oleh karena itu sebagai pasangan sangat penting sekali untuk memiliki physical touch dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga orang tua dan anak. Kalau kita lihat di luar negeri, mungkin ketika sebuah rumah tangga yang harmonis, anaknya pamit mau keluar, mereka selalu memeluk, mereka selalu mencium ya orang tuanya,
ataupun sebaliknya suami dan istri. Itu menunjukkan betapa ketika mereka melakukan itu dari hari ke hari, bukan berarti tidak ada pertengkaran. Ada pertengkaran pun tidak akan menjadi lebih buruk daripada kalau mereka tidak melakukan bahasa cinta itu. Physical touch, ya, itu ketiga ya. Keempat, act of service, artinya apa? Mau untuk melayani, ya, mungkin nganter, mungkin jemput, mungkin melakukan sesuatu, membikinkan kopi, pisang goreng, bikin teh masak, dan lain sebagainya. Ketika kita membahasakan cinta kita dengan mau melayani pasangan kita, maka itu menjadi bahasa cinta yang sangat kuat, sehingga membuat pernikahan saudara akan menjadi makin kokoh di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah receiving gift, ya. Jangan lupa bahwa memang kado oleh-oleh itu satu kekuatan yang sangat kuat, saudaraku, ya. Jadi kapanpun ataupun ketika saudara mungkin merasa agak bersalah atau bagaimana, jadi lakukan saja, ya. Bahasa cinta ini lakukan saja. Berikan sesuatu yang bisa membuat pasanganmu senang. Berikan hadiah yang membuat dia senang. Oh, mungkin bunga, oh mungkin sesuatu yang mungkin tidak terlalu wah gitu ya. Bukan harus selalu berlian, ya. Memang berlian lebih bagus. Cuman kan ya tidak mungkin setiap kali memberikan gift diberikan berlian. Saudara juga bukan toko perhiasan kan. Tetapi dengan membahasakan cinta saudara, ya, yang pertama kita memberikan perkataan yang meneguhkan kepada pasangan kita. Kita mempunyai kualitas waktu yang bersama dengan pasangan kita. Kita juga sering untuk melakukan sentuhan fisik, ya, secara pelukan, secara bergandengan, ya, secara rangkulan, ya. Bahkan kita juga melayani pasangan kita dalam bentuk apapun, mungkin di dapur, mungkin di mana-mana lah, membawakan tas dan lain sebagainya. Juga yang terakhir adalah memberikan hadiah. Saya percaya ketika kita melakukan bahasa-bahasa cinta ini, maka pernikahan saudara akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami dengar boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami, di dalam pernikahan, di dalam keluarga kami. Karena kami percaya ketika firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan rumah tangga kami, maka rumah tangga kami akan menjadi baik-baik saja. Akan makin hari makin baik dan makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, berkat-berkat-Mu. Mulai dari hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, kami percaya kuasa daripada Roh Kudus yang telah Kau meteraikan akan selalu melindungi, memberkati, membawa setiap daripada kami untuk berbuah dalam kehidupan ini. Sampai kedatangan-Mu yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua daripada kami yang percaya sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.